Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Raditya Sanjaya dengan NPM 223510087. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu manajemen keuangan untuk UMKM berbasis perangkat lunak. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari tahap 1 yaitu project capture sampai dengan tahap 6, close project. Baiklah, kita masuk terlebih dahulu ke tahap 1. Latar belakang dari proyek kami ini adalah tujuan utama untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif dan efisien melalui sebuah platform berbasis perangkat lunak. Tujuan proyek kami ini yang pertama menyediakan solusi perangkat lunak yang sederhana dan mudah digunakan bagi UMKM yang akan membantu mereka dalam mencatat transaksi, memantau arus kas, menghitung laba rugi, dan membuat laporan keuangan dasar. Yang kedua, memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan bisnis yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, untuk meningkatkan literasi keuangan digital UMKM melalui teknologi, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di era ekonomi digital. Nah, manfaat dari proyek kami ini yang pertama mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, memiliki akses terhadap informasi keuangan yang lebih akurat dan real-time, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini ada tabel data dan informasi keuangan UMKM, ada kategori dan rata-rata nilai. Pemasukan bulanan yang itu 15 juta sampai 30 juta. Pengeluaran bulanan 10 juta sampai 25 juta, jumlah transaksi harian 5 sampai 20 transaksi. Saldo akhir arus kas bulanan 5 juta sampai 8 juta. Nah, di sini ada tabel kebutuhan dan harapan pengguna. Kebutuhan utama yaitu pencatatan transaksi yang sederhana, yaitu memungkinkan pencatatan cepat tanpa banyak langkah. Yang kedua adalah laporan laba rugi bulanan, itu untuk menghasilkan laporan otomatis untuk memantau kinerja keuangan. Ada pengingat pembayaran tagihan, yaitu notifikasi otomatis untuk tagihan bulanan. Laporan arus kas, yaitu memudahkan pengguna melihat arus kas masuk dan keluar. Analisis teknologi dan infrastruktur. Agar perangkat lunak dapat diakses oleh berbagai pengguna dalam spesifikasi perangkat yang bervariasi, kami menetapkan spesifikasi minimum sebagai berikut. Dalam tabel ini ada platform, spesifikasi minimum, dan deskripsi. Yang pertama ada platformnya yaitu Android dengan spesifikasi Android 5.0 RAM 2 GB. Dapat berjalan di ponsel berspesifikasi rendah. Yang kedua ada dari web. Spesifikasinya browser Chrome dan Firefox. Akses melalui desktop dan laptop. Yang ketiga ada bahasa. Spesifikasi yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan antarmuka dalam bahasa Indonesia. Sumber daya proyek, yaitu ada peran, nama, dan tanggung jawab. Project Manager yaitu Dimas Raditya Sanjaya, pengelolaan proyek dan koordinasi. Developer 1 yaitu Dodi Saputra, pengembangan back-end. Developer 2 Rakyat Noval, pengembangan front-end, desain UI dan UX. Nanda Alfiranda, desain antar pengguna, analisis keuangan, Wahyu Mulyadi Sregar, analisis kebutuhan keuangan UMKM. Risiko yang diidentifikasi yaitu pertama, keterbatasan anggaran. Biaya proyek melebihi anggaran karena perubahan spesifikasi. Kemungkinannya itu tinggi, dampak tinggi. Strategi mitigasi itu penyediaan anggaran kontingensi sebesar 10% dari total anggaran. Risiko keamanan data. Potensi pelanggaran keamanan data pengguna. Kemungkinan tinggi, dampak tinggi, dan strategi mitigasi itu implementasi enkripsi data, audit berkala, dan pelatihan tim keamanan. Itu ada risiko promosi. Deskripsinya itu promosi tidak mencapai target pengguna. Misalnya 500 UMKM dalam 6 bulan. Kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi. Dan strategi mitigasi itu kampanye digital aktif dan kerjasama dengan asosiasi UMKM. Yang terakhir yaitu risikonya itu kualitas pengujian tidak optimal. Deskripsinya pengujian tidak mencakup perangkat dengan spesifikasi rendah. Kemungkinannya sedang, dampaknya tinggi. Dan strategi mitigasinya itu menambah alokasi waktu dan anggaran untuk pengujian perangkat low end. Nah, di sini ada target spesifik proyek. Target proyek yang pertama itu platform user friendly, yaitu mencapai tingkat kepuasan pengguna minimal 80% untuk antarmuka aplikasi. Yang kedua ada akurasi data keuangan, mengurangi kesalahan pencatatan hingga 90% dibandingkan dengan pencatatan manual. Yang ketiga penggunaan standar akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan SAK MKM untuk mempermudah akses permodalan. Yang keempat, penggunaan minimum 500 UMKM.
pendapatan 500 UMKM pengguna dalam 6 bulan pertama setelah peluncuran untuk uji pasar. Yang terakhir ada peningkatan literasi keuangan 50%, yaitu untuk meningkatkan pemahaman pengguna mengenai pengelolaan keuangan dasar dalam 6 bulan. Stakeholder proyek. Pada proyek manajemen keuangan untuk UMKM berbasis perangkat lunak, terdapat beberapa pihak atau stakeholder yang berperan penting dalam perencanaan pengembangan sehingga implementasi dan berkelanjutan proyek. Berikut adalah daftar lengkap stakeholder yang terlibat beserta peran dan berpengaruh terhadap proyek. Stakeholder pertama itu ada tim manajemen proyek. Peran utama itu mengelola dan mengawasi keseluruhan proyek. Pengaruh terhadap proyek itu mengambil keputusan penting terkait jadwal, anggaran, dan prioritas proyek. Stakeholder kedua itu pengembang perangkat lunak atau bisa disebut dengan developer. Peran utamanya itu untuk merancang, membangun, dan menguji perangkat lunak. Pengaruh terhadap proyek ini dia untuk menyediakan solusi teknis yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang ketiga ada stakeholder. Stakeholder yang ketiga itu ada desain UI UX. Peran utamanya itu mendesain antar muka pengguna yang sederhana dan intuitif. Pengaruh terhadap proyek itu menentukan tingkat kepuasan pengguna dan kemudahan penggunaan perangkat lunak. Stakeholder terakhir yaitu ada analisis keuangan. Peran utamanya itu menyediakan pengetahuan terkait standar akuntansi dan keuangan. Pengaruhnya terhadap proyek yaitu memastikan perangkat lunak sesuai dengan standar akuntansi UMKM. Nah, berikutnya ada stakeholder pengguna akhir UMKM. Peran utama yaitu pengguna utama perangkat lunak yang akan diimplementasikan. Pengaruh terhadap proyek memberikan masukan, menentukan fitur dan fungsionalitas perangkat lunak. Tim dukungan teknis memberikan dukungan teknis pasca peluncuran perangkat lunak. Pengaruhnya terhadap proyek itu memastikan ketersediaan bantuan teknis untuk pengguna dan menjaga kepuasan. Stakeholder berikutnya ada investor atau dana proyek. Peran utama itu menyediakan pendanaan. Pengaruh terhadap proyek itu memberikan dana untuk pengembangan dan berpotensi mempengaruhi arah proyek. Stakeholder berikutnya regulator keuangan dan akuntansi. Peran utamanya itu mengatur standar yang harus dipenuhi oleh UMKM. Pengaruhnya itu menjamin kepatuhan perangkat lunak terhadap peraturan akuntansi yang berlaku. Berikutnya ada tim pengujian, QA dan QC. Peran utamanya itu melakukan pengujian untuk menjamin kualitas perangkat lunak yang pengaruhnya itu menentukan kualitas akhir perangkat lunak sebelum diluncurkan ke pengguna. Stakeholder berikutnya ada lembaga keuangan. Peran utamanya itu berpotensi menjadi pengguna data untuk verifikasi UMKM. Pengaruhnya itu mempermudah akses UMKM untuk mendapatkan dukungan keuangan formal. Nah, berikutnya ada jadwal proyek. Fase proyek itu aktivitas utama, durasi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan perubahan. Proyek chapter yaitu penyusunan latar belakang dan tujuan. Durasinya itu 1 minggu, tanggal mulai 1 November 2024, tanggal selesai 7 November 2024. Perubahan tidak ada. Identifikasi stakeholder yaitu identifikasi pihak yang terlibat yaitu 1 minggu, tanggal dimulai pada tanggal 8 November sampai 14 November. Perubahannya itu tidak ada. Development Management Plan, penyusunan rencana pengolahan proyek. Durasinya itu 2 minggu, dimulai pada tanggal 15 November sampai 28 November. Tidak ada perubahan. Penyusunan anggaran, revisi dan penyesuaian anggaran, durasi 1 minggu, dimulai pada tanggal 29 November sampai 5 Desember. Tidak ada perubahan. Keamanan data, yaitu aktivitas utamanya itu penyiapan inskripsi, audit, dan pelatihan keamanan. Durasinya 2 minggu, dimulai sejak tanggal 6 Desember sampai 19 Desember. Aktivitas perubahannya itu aktivitas baru yang ditambahkan. Berikutnya ada promosi. Aktivitas utamanya itu perencanaan dan eksekusi kampanye digital. Durasinya 3 minggu dari tanggal 20 Desember sampai 9 Januari. Aktivitas baru yang ditambahkan. Pengembangan perangkat lunak, pembuatan dan pengujian aplikasi berdurasi 3 bulan, dimulai dari tanggal 10 Januari sampai 31 Maret. Perubahan itu penyesuaian durasi termasuk tambahan waktu pengujian perangkat low end. Berikutnya ada peluncuran dan evaluasi. Aktivitas utama, uji coba aplikasi dan peluncuran resmi. Berdurasi 2 bulan, dimulai dari tanggal 1 April sampai 31 Mei. Perubahan yaitu penyesuaian jadwal akibat aktivitas tambahan. Nah, selanjutnya ada anggaran proyek. Berikut adalah rencana anggaran untuk proyek manajemen keuangan untuk
UMKM berbasis perangkat lunak. Anggaran ini mencakup semua aspek pengembangan, pengujian, pelatihan, dan dukungan teknis selama fase awal implementasi. Nah, di sini ada tabel komponen anggaran, deskripsi, dan biaya. Pengembangan perangkat lunak, biaya untuk tim pengembang back-end dan front-end itu 100 juta, desain UI UX, desain antarmuka pengguna yang ramah bagi UMKM 20 juta, pengujian dan debugging, pengujian perangkat lunak oleh tim 25 juta, pelatihan pengguna, pelatihan dasar bagi pengguna akhir UMKM itu 10 juta, dukungan teknis dan pemeliharaan, dukungan pasca peluncuran selama 6 bulan pertama yaitu 15 juta, kontingensi anggaran cadangan untuk kebutuhan darurat yaitu 15 juta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2, yaitu ada planning. Development Management Plan. Pada tahap Development Management Plan, kami akan menyusun rencana pengembangan proyek secara lebih rinci dan fokus pada aktivitas per bulan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan kualitas yang diharapkan. Berikut adalah rincian perencanaan proyek yang mencakup aktivitas utama setiap bulan. Bulan pertama itu November, perencanaan awal dan penyusunan dokumen proyek. Yang pertama, penyusunan latar belakang dan tujuan, yaitu merumuskan latar belakang tujuan dan kebutuhan proyek. Ada identifikasi stakeholder, yaitu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam proyek. Berikutnya ada penyusunan anggaran dan jadwal, menetapkan anggaran dan jadwal proyek secara keseluruhan. Ya, berikutnya ada pengesahan dokumen perencanaan, mendapatkan persetujuan dari stakeholder utama atas rencana proyek yang disusun. Nah, bulan kedua itu Desember, desain dan persiapan pengembangan. Aktivitas pertama itu penyusunan desain UI UX, yaitu mendesain antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif sesuai kebutuhan UMKM. Berikutnya ada prototyping dan uji tampilan, yaitu membuat prototype dan melakukan uji coba tampilan dengan pengguna awal. Berikutnya ada persiapan pengembangan perangkat lunak, yaitu menyiapkan lingkungan pengembangan alat dan server yang dibutuhkan. Nah, bulan ketiga sampai keempat itu pengembangan perangkat lunak. Aktivitasnya yang pertama itu pengembangan back-end, yaitu membangun basis data dan fungsi utama aplikasi, database, pencatatan transaksi, dan lain-lain. Pengembangan front-end, mengembangkan antarmuka pengguna dan integrasi dengan back-end. Bulan kelima itu ada pengujian dan perbaikan. Yang pertama ada pengujian fungsionalitas, yaitu melakukan pengujian menyeluruh pada fitur dan performa aplikasi. Berikutnya ada debugging, mengidentifikasi dan memperbaiki bug beserta berdasarkan hasil pengujian. Yang terakhir itu pengujian ulang dan perbaikan lanjutan. Pengujian final setelah debugging dan perbaikan. Bulan ke-6 dan pelatihan dan persiapan peluncuran. Pelatihan pengguna UMKM. Memberikan pelatihan kepada pengguna awal terkait penggunaan aplikasi. Yang kedua ada sosialisasi dan uji coba pengguna. Sosialisasi fitur utama kepada UMKM dan mengumpulkan umpan balik pengguna. Yang terakhir ada persiapan akhir peluncuran. Mempersiapkan infrastruktur dan dukungan teknis untuk peluncuran. Nah, bulan ke-7 ini peluncuran dan dukungan awal. Yang pertama ada peluncuran resmi, yaitu aplikasi diluncurkan dan tersedia untuk digunakan oleh UMKM. Yang terakhir ada dukungan teknis awal, yaitu menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan untuk pengguna baru. Bulan 8 sampai bulan 12, itu Juni sampai September. Bulan 8 sampai 12 itu Juni sampai September, pemantauan dan dukungan pasca peluncuran. Juni sampai September itu dukungan teknis dan pemeliharaan, menangani kendala teknis pembangunan fitur minor dan pemantauan penggunaan. Agustus, evaluasi pengguna awal, mengumpulkan dan mengevaluasi feedback dari pengguna awal untuk peningkatan lanjutan. September, laporan akhir dan evaluasi, membuat laporan keseluruhan proyek dan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Rencana biaya per bulan, rancangan biaya per bulan itu berikut adalah rincian biaya proyek manajemen keuangan untuk UMKM berbasis perangkat lunak yang dirancang berdasarkan kebutuhan setiap bulannya. Biaya ini mencakup pengembangan perangkat lunak, desain, pengujian, pelatihan, serta dukungan pasca peluncuran. Nah, bulan November itu aktivitas utama itu perencanaan awal dan penyusunan dokumen. Rincian biaya itu penyusunan dokumen, identifikasi stakeholder, pengesahan rencana proyek. Total biaya itu 10 juta. Desember desain UI UX dan persiapan pengembangan. Desain UI UX 20 juta, persiapan prototype dan alat pengembangan 10 juta. Itu total biayanya 30 juta. Januari yaitu pengembangan back-end, gaji pengembang dan biaya pengembangan server dan database yaitu 30 juta.
Februari pengembangan front end, gaji pengembang dan biaya integrasi dengan back end yaitu 30 juta. Maret pengujian dan perbaikan. Pengujian QA dengan biaya 15 juta, debugging dan perbaikan itu 10 juta dengan total 25 juta. April pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan pengguna itu 10 juta, sosialisasi fitur 5 juta, persiapan peluncuran 5 juta, yaitu total biaya 20 juta. Mei peluncuran dan dukungan awal, biaya peluncuran 5 juta, dukungan teknis awal 5 juta, total biaya 10 juta. Juni sampai September yaitu dukungan dan pemeliharaan pasca peluncuran, yaitu dukungan teknis dan pemeliharaan bulanan yaitu 5 juta per bulan dengan total biaya 20 juta. Kontingensi dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga selama proyek yaitu 15 juta. Nah, kita akan masuk ke tahap 3 yaitu direct atau pengarahan aktivitas. Direct Project Management. Manajemen aktivitas dalam proyek ini dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas dan pemantauan progres secara rutin. Pendekatan ini melibatkan yang pertama yaitu pembagian tugas berdasarkan peran setiap anggota. Peran pertama itu ada Project Manager, tanggung jawabnya itu mengelola keseluruhan proyek, memantau progres, dan menyelesaikan hambatan proyek. Yang kedua ada Developer Backend, yaitu tanggung jawabnya mengembangkan sistem inti aplikasi dan integrasi database. Yang ketiga ada Developer Front-End, membuat antar muka pengguna dan menghubungkannya dengan sistem back-end. Berikutnya ada Designer UI UX, yaitu mendesain antarmuka aplikasi yang sederhana dan intuitif. Yang berikutnya ada analisis keuangan, yaitu menjamin kesesuaian fitur aplikasi dengan standar akuntansi UMKM. Pembagian tugas berdasarkan peran setiap anggota. Yang pertama ada Project Manager, yaitu mengelola keseluruhan proyek, memantau progres dan menyelesaikan hambatan proyek. Developer Backend, mengembangkan sistem inti aplikasi, integrasi database. Developer Front-End, yaitu membuat antarmuka pengguna dan menghubungkannya dengan sistem back-end. Designer UI UX, mendesain antarmuka aplikasi yang sederhana dan intuitif. Analisis keuangan, yaitu menjamin kesesuaian fitur aplikasi dengan standar akuntansi UMKM. Jadwal dan milestone aktivitas. Milestone yaitu desain UI UX. Aktivitas utama mendesain antarmuka dan prototipe awal, durasi 3 minggu, tanggal selesai 26 Desember 2024. Berikutnya ada pengembangan back-end, membuat sistem, database, dan fitur inti, berdurasi 6 minggu, selesai pada tanggal 6 Februari 2025. Pengembangan front-end yaitu mengintegrasikan antarmuka pengguna, berdurasi 6 minggu, selesai pada tanggal 6 Februari 2025. Pengujian dan debugging, uji coba dan perbaikan sistem yaitu berdurasi 4 minggu, selesai pada tanggal 5 Maret 2025. Terakhir ada pelatihan dan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada pengguna awal berdurasi 2 minggu, selesai pada tanggal 19 Maret 2025. Struktur komunikasi. Jalur komunikasi diatur berdasarkan kebutuhan aktivitas tim untuk memastikan informasi tersampaikan tepat waktu. Ya, dalam tabel ini ada jenis komunikasi, tujuan, frekuensi, media, dan peserta. Kita mulai dari jenis komunikasi. Yang pertama itu rapat mingguan. Dengan tujuan evaluasi progres, identifikasi masalah dengan frekuensi setiap minggu, medianya Zoom atau Google Meet, pesertanya semua anggota tim. Berikutnya ada laporan status, pembaruan status proyek kepada stakeholder 2 minggu sekali, medianya email, pesertanya project manager dan stakeholder. Dan terakhir ada diskusi teknis harian, tujuannya itu koordinasi teknis antar anggota tim. Frekuensinya setiap hari, medianya Slack atau Teams, pesertanya developer dan QA. Pengelolaan sumber daya. Proyek ini memanfaatkan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan yang efisien. Dalam tabel ini ada nama, peran, dan keahlian utama. Yang pertama ada Dimas Raditya Sanjaya dengan peran Project Manager, keahlian utama itu manajemen proyek atau mitigasi risiko. Yang kedua ada Dodi Saputra Simanjorang, itu peran utama itu developer backend, pengembangan sistem berbasis server. Terakhir Novel Ardana, yaitu developer front-end, pengembangan antarmuka pengguna. Berikutnya ada Nanda Alfiranda, desain UI UX, desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Berikutnya ada Wahyu Mulyadi Siregar, peran utamanya itu analisis keuangan, yaitu standar akuntansi untuk UMKM. Sumber daya keuangan, yaitu di sini ada komponen anggaran dan biaya. Pengembangan perangkat lunak dengan biaya 100 juta, desain UI UX 20 juta, pengujian debugging 25 juta,
Pelatihan pengguna itu 10 juta, kontingensi 15 juta dengan total 170 juta. Nah, tahap keempat itu ada monitor dan kontrol project. Monitor dan kontrol project itu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja aplikasi manajemen keuangan untuk UMKM bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi aplikasi dalam membantu pelaku UMKM mengelola keuangan mereka. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap berbagai indikator kinerja yang relevan, serta umpan balik dari pengguna. Hasil dari pengukuran kinerja disajikan dalam tabel berikut, itu ada indikator kinerja, deskripsi, dan hasil. Yang pertama ada efektivitas fitur, dengan presentasi fitur yang berfungsi dengan baik, dengan presentasi 95%. Berikutnya kepuasan pengguna, presentasi pengguna yang puas dengan 88%. Yang berikutnya ada frekuensi penggunaan, rata-rata akses aplikasi per minggu, yaitu dengan hasil 4 kali per minggu. Durasi penggunaan waktu rata-rata per sesi yaitu 15 menit. Audit sistem. Audit sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi standar kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa aspek yang diaudit meliputi. Pertama itu kepatuhan terhadap standar akuntansi, memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi UMKM. Yang kedua ada keamanan data. Audit keamanan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap data pengguna. Yang ketiga ada proses pengembangan. Evaluasi proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan semua tahapan telah dijalankan sesuai dengan metode pengembangan yang disepakati. Berikutnya ada aspek yang diaudit. Ada aspek audit, temuan, dan rekomendasi. Yang pertama itu kepatuhan standar akuntansi. Temuannya itu memenuhi sebagian besar standar yang relevan. Rekomendasi itu peningkatan pada dokumentasi laporan. Yang kedua ada keamanan data. Temuannya ditemukan celah keamanan pada inskripsi data. Rekomendasi implementasi inskripsi AS 256 dengan audit rutin. Yang ketiga ada performa aplikasi. Temuan penurunan performa pada perangkat dengan RAM 2 GB, optimasi kode, rekomendasi optimasi kode untuk mengurangi pengguna memori. Yang terakhir ada umpan balik pengguna, yaitu temuan beberapa fitur dinilai kurang intuitif, rekomendasi pelatihan tambahan untuk pengguna awal. Pengujian rancangan. Hasil pengujian rancangan disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama ada jenis pengujian yaitu unit testing dengan deskripsi menguji komponen individual dengan status berhasil. Integration testing dengan deskripsi menguji interaksi antar modul yaitu dengan status berhasil. Yang terakhir ada jenis pengujian user acceptance testing dengan deskripsi uji coba oleh pengguna akhir dengan status 90% puas. Di sini ada use case. Berikutnya ada tahap 5. Tahap 5 ini pengelolaan perubahan proyek. Perform integrated change control. Melakukan terhadap tahap sebelumnya di mana proyek kami telah mencapai tahap pengujian dan persiapan peluncuran. Pada bab ini kita akan membahas penerapan kontrol perubahan yang terintegrasi untuk memastikan setiap modifikasi yang dilakukan pada proyek dapat dikelola dengan baik. Evaluasi terhadap biaya. Perubahan kebutuhan sumber dana sisa kontingensi. Perubahan optimasi perangkat lunak, kebutuhan biaya 10 juta, sumber dana kontingensi, sisa kontingensi itu 15 juta. Perubahan pengujian tambahan yaitu 5 juta dengan sumber dana kontingensi, sisa kontingensi 10 juta. Promosi digital tambahan 5 juta, sumber dana kontingensi, sisa kontingensi 5 juta. Manajemen perubahan proyek. Dalam proyek kami, manajemen keuangan untuk UMKM berbasis perangkat lunak itu pengelolaan perubahan menjadi elemen penting untuk menjaga agar setiap perubahan yang dilakukan tidak mengganggu alur kerja anggaran atau kualitas hasil akhir. Analisis laporan menunjukkan beberapa tantangan dalam hal perubahan anggaran, waktu, dan spesifikasi teknis yang kemudian memerlukan strategi kontrol perubahan yang terintegrasi. Berikutnya ada proses persetujuan perubahan. Yang pertama dokumentasi awal. Semua usulan perubahan seperti optimasi perangkat lunak didokumentasikan secara rinci, termasuk alasan, dampak, dan estimasi kebutuhan tambahan. Yang kedua ada evaluasi oleh tim proyek. Misalnya usulan untuk memperpanjang durasi debugging dari 2 minggu menjadi 4 minggu dievaluasi berdasarkan dampak terhadap milestone peluncuran. Yang ketiga ada pengesahan stakeholder. Stakeholder utama memberikan persetujuan setelah mempertimbangkan analisis manfaat dan biaya dari perubahan tersebut. Yang keempat ada penerapan dan pemantauan. Perubahan seperti optimasi performa aplikasi diterapkan dalam pengembangan dengan jadwal pemantauan mingguan untuk memastikan hasil yang sesuai.
Analisis dampak perubahan. Waktu. Yang pertama ada waktu, penambahan waktu untuk debugging dan pengujian kompatibilitas, memperpanjang durasi proyek secara keseluruhan, namun dampak ini dikelola dengan penyesuaian jadwal tanpa mengubah target peluncuran. Biaya itu penggunaan dana kontingensi sebesar 15 juta untuk mengatasi perubahan, menunjukkan kesiapan finansial proyek kami dalam menghadapi tantangan mendadak. Yang berikutnya ada kualitas. Perubahan seperti optimasi performa aplikasi meningkatkan kualitas perangkat lunak sehingga meningkatkan kepuasan pengguna awal yang sebelumnya melaporkan masalah pada perangkat low-end. Nah, tahap 6 ini ada finishing, yaitu close project. Closing project. Yang pertama itu pelatihan pengguna. Pelatihan singkat diadakan untuk pengguna UMKM mencakup penggunaan fitur dasar aplikasi. Materi pelatihan mencakup pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan pengelolaan data. Pelatihan dilakukan dalam 2 sesi, satu sesi teori dan satu sesi praktik langsung. Yang kedua ada dukungan teknis. Tim dukungan teknis disiapkan untuk memberikan bantuan selama 6 bulan setelah peluncuran. Dukungan mencakup pemecahan masalah teknis, pemberian perangkat lunak, dan penanganan umpan balik dari pengguna. Berikutnya ada saluran komunikasi seperti email dan platform. Pesan instan digunakan untuk memudahkan akses ke tim dukungan. Nah, metode pelatihan. Yang pertama ada pelatihan tatap muka atau offline dengan deskripsi pelatihan langsung bagi 20-30 UMKM meliputi pengguna aplikasi, laporan keuangan, dan pengelolaan transaksi. Durasinya 2 hari. Fasilitator yaitu analisis keuangan dan developer. Yang kedua ada pelatihan online, ada webinar. Webinar bulanan untuk semua pengguna dalam sesi tanya jawab dan demonstrasi langsung. Durasi 1 hari. Fasilitator yaitu pengembangan dan analisis keuangan. Yang ketiga ada panduan interaktif, panduan step by step dalam aplikasi, tersedia kapan saja untuk membantu pengguna. Pelatihan berkelanjutan, webinar dan update materi pelatihan setiap kuartal untuk pengguna baru dan lama. Durasinya setiap 3 bulan, fasilitatornya itu pengembang dan analisis keuangan. Baiklah, pada slide berikutnya saya akan mendemokan aplikasi UMKM yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami rancang. Nah, pada halaman pertama, membuka aplikasi akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, jika sudah memiliki akun, tinggal masukkan email dan password. Jika belum memiliki akun, itu bisa menekan membuat akun. Nah, pada halaman membuat akun di sini ada tinggal memasukkan username, email, dan password, dan mencentang kolom ini dan get started saja, dan akan kembali ke halaman ini untuk memasukkan email dan password kembali. Langsung saja klik get started. Nah, pada halaman berandanya ini akan mendapatkan tampilan seperti ini, seperti pendapatan hari ini, pemasukan, pengeluaran, total saldo, kas, dan ringkasan bulanan, yaitu penjualan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pada bulan itu. Nah, di sini ada menu. Menu ini ada dapat pilihan pertama itu laporan. Nah, dalam laporan ini ada pemasukan, pengeluaran, segala macam. Jika kita mengklik salah satu diagramnya, dia akan memberikan 3 pilihan, yaitu ada transaksi, pemasukan, dan pengeluaran. Jika memilih transaksi, akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu transaksi pada laporan bulan Desember. Jika memilih pemasukan, ini adalah diagram pemasukan pada bulan Desember, karena ini merupakan laporan bulanan. Dan pengeluaran, ini pengeluarannya ada pengeluaran tagihan sewa tempat, tagihan air, tagihan listrik, dan tagihan transportasi, dengan total 11.500.000. Nah, di sini ada transaksi terjadwal. Nah, transaksi terjadwal ini adalah biaya yang harus dikeluarkan tiap bulannya, seperti pembayaran rumah, mobil, dan segala macam. Nah, di sini ada pilihan transfer terjadwal, itu transfer untuk pembayaran bulanan. Di sini kita bisa mengisi di form yang telah disediakan, simpan.
Nah, jika memilih pendapatan terjadwal, nah di sini kita akan menyimpan pendapatan kita bulan ini dengan mentransfer ke rekening, bisa memilih rekening, nah jumlah dan segala macam. Ada pengeluaran terjadwal, ini yang biaya yang harus dikeluarkan tiap bulannya dengan mengisi form yang ada. Nah, berikutnya ada artikel. Artikel ini mengenai informasi tentang pasar yang ada di Indonesia, mengetahui dengan mencari informasi tentang pasar-pasar atau usaha UMKM. Nah, di sini event ini merupakan sebuah acara pelatihan UMKM bagi pengguna aplikasi. Nah, di sini itu terdapat kayak seperti ada jadwal. Ini melalui Zoom. Mendapatkan tampilan seperti ini. Dan di sini ada tambah. Ini sebuah catatan transaksi. Jika kita klik tambah itu ya kita memasukkan tipe transaksi, nominal transaksi. Ini adalah sebuah catatan saja. Nanti kita bisa menandainya sebagai pemasukan. Kalau pemasukan seperti ini. Nah, kalau pengeluaran seperti ini. Transaksi ini ya tampilannya yang ini tadi ya. Ada semua tanggal, pokoknya kita bisa mencari transaksi yang ada. Yang terakhir di sini ada akun, yaitu akun dari pemilik aplikasi itu pengusaha UMKM. Itu ada alamat tersimpan, ada pengaturan, ada profile. Di sini kita bisa mengubah profile, dan di sini kita bisa keluar dari akun. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.